Oh ya, ini ada satu lagi program kami, yaitu video untuk pondok. Cek di out. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya akan kasih tip cara betah di pesantren. Langsung ikhtiar dulu, karena secara singkat menurut saya pribadi, cara untuk betah di pesantren ialah kita buat kegiatan itu jangan terlalu terbebani untuk kita sendiri. Contoh misalnya seperti kita harus berkumpul dengan teman, jauhkan dari menyendiri. Karena kenapa? Ketika kita menyendiri, nanti larinya kita itu tidak akan betah di pesantren. Bisa-bisa kita melanggar ke sana ke sini. Lebih baik kita bergurau di pesantren, banyakkan bercanda, banyakkan berbicara tentang ilmu-ilmu, entah itu ilmu agama ataupun ilmu dengan negara, intinya yang berfaedah untuk kita. Dan di sini tentang pergaulan di pesantren, terkadang banyak seseorang santri itu salah memilih pergaulan. Jika saya sendiri, semuanya entah itu ustadz ataupun seorang teman, bejat atau tidaknya, kita harus bisa memilihnya. Intinya jika kita berkumpul atau berteman dengan orang yang nakal, misalnya kita ambil yang baik-baiknya saja, yang kotor-kotornya kita buang. Contoh seperti permen karet, ambil manis-manisnya, ampasnya kita buang. Itu kita. Terkadang seorang santri di sini 90% akan bosan dengan kesehari-hariannya. Di sini jika di pondok pesantren Darul Ulum tersebut ada waktu luangnya seperti waktu malam yang disebut terkenal di sini adalah malam mingguan. Yaitu malam mingguan di pesantren di sini ialah malam Selasa dan malam Jumat, bukan malam Minggu. Itu kegiatannya bersolawat. Setelah bersolawat, turun dari masjid mulai dari Isya. Setelah sholat Isya ada kegiatan pembacaan seperti membaca Waqiah ataupun surat Ar-Rahman. Lepas itu kita turun dari masjid, itu sekitaran 3 jaman kita beristirahat. Di situ kita bisa refreshing, entah seperti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti contoh hadroh, entah mengikuti seperti belka clothing, seperti pelatihan komputer ada di sini, entah mengikuti kaligrafi ataupun tingkat qiraah ataupun pagar nusa. Kita melaksanakan seperti itu biar kita tidak bosan ataupun bisa dengan menambah pengalaman kita sendiri. Kesan saya di pesantren tersebut terkadang bisa senang dan terkadang bisa susah. Mengapa saya bilang bisa susah dan bisa senang? Karena jika kita terus senang dan tidak ada susah, maka kita ketika lulus tersebut tidak akan mempunyai cerita. Lalu jika saya mengalami 3 tahun di sini, jika membilang betah, ya betah, karena saya tersebut sudah 4 kali pindah pondok, yang terakhir pondok di sini. Yaitu kesan di sini, jika saya pribadi sendiri, tentram, damai, suasana enak, dan teman-teman pun tidak memandang secara kecil ataupun besar, intinya sama rata, kita sama-sama sayang. Dan pesan untuk adik-adik yang masih ada di luar, yang mau masuk pesantren di sini, jika menurut saya pribadi sendiri, pesantren itu sama. Tidak memandang kecil ataupun besar pesantrennya, itu sama semua. Tergantung dari niatnya kalian semua. Jika kalian berniat memasuki pesantren,
entah itu pesantren sini ataupun di luar dengan paksaan, maka kalian nanti tidak akan betah di pesantren. Intinya kita harus ikhlas, lakukan apa yang kita lakukan dan jalani yang apa kita harus jalani.